Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam 28 Syawal bertepatan dengan tanggal 8 Pak? Tanggal 9 Juni 2021 kita masih dipertemukan Allah di Masjid Al-Falah yang penuh barokah ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat ajaran beliaulah kita pada hari ini bisa duduk di masjid ini, kita bisa berkumpul, sholat, mengaji, bersilaturahmi dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, para haji, para hajjah, para ustadz dan para ustadzah, terkhusus pengurus Masjid Al-Falah, mohon izin para sesepuh Masjid Al-Falah, Pak Nukoba mohon izin, aku nih Pak, kalau nengok Kiai baju putih itu agak lemas tangan kaki ini lemas Pak, ya, karena beliau ini senior. Ya, mohon izin kita di sini berbagi ilmu. Jadi kalau tadi kemarin Ustaz Reza ya menghubungi saya, katanya tolong beri ilmu, salah. Kita berbagi dalam Quran surah Al-Asr, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Kenapa saya merasa kita harus berbagi? Karena ada penyakit orang mencari ilmu ini Pak, sombong. Betul lah? Ibu-ibu pernah dengar orang berilmu sombong? Banyak. Betul Pak, banyak. Itu penyakit. Ya. Kenapa? Jadi bukan hanya orang yang banyak harta yang sombong. Orang belagak sombong, uang banyak ilmu sombong, uang berduit sombong. Ini sombong ini pakaiannya Allah, tidak boleh untuk makhluk, untuk Khalik sang pencipta, selebihnya tidak boleh. Maka saya mengatakan kita berbagi, kalau saya salah tolong ditunjuki. Termasuk tadi di pembawa acara tadi, saya itu Pak masih sekolah. Kebetulan saya kuliah di UIN, ambil S3 beasiswa. Belum dapat gelar doktor. Tadi saya bilang sama Ustaz Reza, belum doktor itu. Katanya tidak apa-apa, itu doa. Ya, saya masih nyusun penelitian. Jadi saya itu Pak jarang, seperti yang saya jelaskan dengan Ustaz Reza ini, saya katakan saya itu jarang ngisi tausiah, ngisi ceramah itu jarang. Kecuali kalau terpaksa, karena ada satu ayat dalam Al-Quran itu Pak, apa dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh kebencian Allah yang sangat luar biasa kepada orang-orang yang bisa ngomong tidak bisa ngelaku. Hati-hati. Makanya saya itu selalu berhati-hati kalau menerima tawaran untuk ngisi tausiah. Khawatirnya yang saya sampaikan itu tidak saya kerjakan, yang saya sampaikan itu tidak saya lakukan. Ketika saya ngajak kepada kebaikan, ternyata saya tidak baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, tolong, ini bukan memberi ilmu, tapi dalam rangka saling mengingatkan, saling nasihat menasihati.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang mau minum, yang mau ngopi, makan sambil makan, kita santai. Izinkan malam ini sesuai dengan tema tadi, orang yang merugi menurut Rasulullah. Saya membawa 2 hadis Nabi SAW, tapi yang kita kaji satu hadis saja. Jadi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, ini hadis pertama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna manil muflis? Qalu al muflisu fina man ma la dirham lana wala mata. Qala innal muflisa min ummati yaumal qiyamati jaa bisyamin bisolatin wasyamin wazakatin. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hai para sahabat, tahukah kamu orang yang rugi? Para sahabat menjawab, qalu, menjawab apa? Man la dirham lana wala mata. Para sahabat ngomong, yang rugi itu atau yang bangkrut itu, kata sahabat sama. Kira-kira kalau bapak dia ngomong ke uang yang rugi, uang yang bangkrut itu apa kira-kira jawabannya? Jawaban para sahabat itu, orang yang dak katik duit juga dak katik perhiasan. Tapi kata Rasulullah, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang rugi, orang yang bangkrut pada hari kiamat dari golongan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat itu dengan pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala hajinya, tapi dia di dunia itu menyakiti orang lain, pernah memfitnah orang lain, pernah mengambil hak orang lain, lalu pahalanya dikasih sama orang yang kita sakiti itu, kalau kurang dosanya ditanggung oleh orang yang menyakiti itu. Nah, jadi pikir-pikirlah Pak, kalau pernah nyakiti wong minta maaf, enak malu sekarang dibanding malu di akhirat. Betul lah? Karena kalau di akhirat itu yauma yafirul mar'u min akhihi, dak katik lagi urusan kau kawan aku. Kita kan di dulu kau galak aku bonceng bermotor, dak katik urusan lagi. Kenapa? Karena semuanya akan lari dengan urusan sendiri-sendiri. Ya, itu hadis yang pertama. Lalu hadis yang kedua, hadis yang pertama tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin, zakartu indahu falam yusalli alayya. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan fansalakha walam yughfar lahu. Lalu dilanjutkan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin adraka bawahul kibar walam yudkhilahul jannah, rawahu Tirmidzi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis kedua ini yang akan kita bahas, bukan hadis yang pertama. Kenapa saya kasih bandingan hadis? Karena mohon maaf, karena kita ini kadang dikasih hadis cuma satu. Mohon izin Pak Qasim. Dikasih hadis cuma satu. Mulailah, ini hadis yang paling benar, ini yang sesuai dengan sunnah, ini yang tidak. Akhirnya kita sesama umat Islam ini tidak bersama-sama. Padahal hadis Nabi itu jumlahnya banyak. Apa definisi hadis itu? Ma udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn. Itu definisi hadis.
apa yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari perkataannya, dari perbuatannya, dari perilakunya atau ketetapannya, itulah hadis. Jadi kenapa misalnya terjadi perbedaan dalam memandang hadis? Karena mungkin ada orang yang mendengarkan beliau mengatakan itu secara lisan, kaulnya, ada yang menyaksikan Nabi secara fiilnya, perbuatannya, sehingga kita sesama umat Islam ini harus saling mengerti, sehingga terjadilah persatuan umat Islam yang dikhawatirkan oleh dunia barat. Kenapa Islam sekarang masih ini? Karena memang ada yang mengadu domba supaya kita ini tidak bersatu. Makanya saya kasih dua hadis, yang satu riwayat Imam Muslim, yang satu riwayat Imam Turmuzi. Ya, kita tidak usah bahas siapa Imam Bukhari, siapa Imam Muslim, siapa Imam Turmuzi, karena panjang pula kakek. Karena itu pembahasan di ilmu hadis. Ada satu lagi persoalan, kenapa kita ini sering beribut soal hadis? Karena kita dikasih hadisnya, tidak dikasih ilmunya. Ngerti maksudnya, Pak? Dikasih hadisnya yang kayak tadi, tapi tidak dikasih ilmunya. Padahal ilmu hadis itu ada tersendiri, ilmu Quran ada tersendiri. Sehingga apa? Kita yang di bawah-bawah ini mulailah salah. Pak Nukoba itu tidak benar duduknya. Kenapa? Seharusnya bukan cak itu salah. Padahal itu sudah sesuai. Seharusnya kita yang kita kenal itu mana wajib, mana rukun, mana sunnah dalam beribadah. Udah tenang kita beribadah. Tidak mungkin kita melakukan satu kebaikan itu tidak ada pahalanya, Pak. Ya, tidak mungkin kita melakukan satu kebaikan tidak ada pahalanya. Maka kita tidak usah berdebat tentang hadis itu. Saya belajar ilmu hadis itu, Pak. Kebetulan S1 saya jurusan tafsir hadis. Ya. Di UIN, di IAIN Sunan Kalijaga. Ya. S1 saya jurusan tafsir hadis IAIN Sunan Kalijaga. Saya ijazah terakhir IAIN. Setelah saya mengambil ijazah, selanjutnya UIN. Kemudian S2 saya di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta juga, ambil jurusan manajemen pendidikan, tapi penelitian saya penelitian hadis, Pak. Nah, jadi tidak usah berdebat soal hadis. Maka dalam hadis tadi dijelaskan roghima anfu rajulin, ya, kata Nabi, orang yang rugi pertama ada 3 dalam hadis ini. Yang pertama, idza dzukirtu, ya, falam yusalli alayya. Apa artinya? Apabila disebutkan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang tidak melakukan sholawat. Jadi biasakan kalau ada nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi. Kenapa kita perlu membalas sholawat itu? Menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ada 41 keistimewaan orang yang bersolawat. Ada 41 keistimewaan orang yang bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan, ya, dalam hadis itu, nah kita hadis semua, saya ungkap hadis semua, ya. Jadi ada hadis yang mengatakan, aksirus sholata alayya, perbanyaklah salawat kepadaku, kata Nabi. Lalu ada lagi dalam versi hadis lain ditambahi, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asran. Barang siapa, ini versinya beda, Pak. Dua hadis ini beda. Ada yang mengatakan perbanyaklah salawat kepadaku, kata Nabi, setiap hari Jumat. Ada versi lain mengatakan malam Jumat boleh. Lalu ada lagi hadis yang ditambahi di ujungnya, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah membalas salawat kita itu berapa kali? 10. Wow, luar biasa. Kalau kira-kira kita inilah diingat oleh Nabi, kira-kira dapat syafaat tak hari kiamat? Dapat, Pak. Asa yang kita sayang itu nyayangi kita juga. Ya, betul tak ibu-ibu? Ibu-ibu sayang tak dengan bapak-bapak? Sayang ya. Bapak-bapak sayang tak dengan ibu-ibu? Sayang juga. Nah, tidak katanya. Ini
Ini ngering-ngering sedap ini kata orang. Jadi kalau sudah saling menyayangi, saling mencintai, ingat Pak, ya. Saya pernah jalan, ada pelatihan di MUI itu Pak, ya. Dia ingat bininya terus, padahal tua lah bercucung. Ai ibu kau makan apa lah katanya. Nah kataku, bapak ini pas di kamar hotel ngingat ke lagi. Katanya, kira-kira ibu kau sudah makan? Aku tak tahu Pak, kataku. Aku tak tahu jadwal ibu makan jam berapa. Lalu aku tanya, ngapa Pak sayang dengan ibu? Aku nih dulu dari Pak katanya, sebenarnya ibu nih katanya nolak aku pertama. Oh sesuai. Jadi saling sayangi Pak. Kalau sampai kita saling sayangi, apalagi yang kita ingat itu Nabi, waduh, nanti di hari kiamat nanti Nabi itu di akhir hayatnya yang diucapkan itu apa? Bukan mana kebunku, bukan. Yang diingatnya apa? Ummati, ummati, umatku dan umatku. Jadi Pak, perbanyak sholawat. Terkhusus hari Jumat dan atau malam Jumat. Hari-hari ini boleh, bagus. Setiap kita disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawab saja sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau enggak, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada yang nanya, boleh ada versi lain? Silahkan. Ya. Mau ditambah wa barik ala Muhammad, gambar tali berwan, terus tidak apa-apa. Lebih bagus, lebih banyak lebih bagus. Ya, nanti pada hari kiamat insya Allah dapat syafaat dari beliau. Yang kedua, nah ini yang kedua, ada hadis mengatakan selain dapat syafaat, kalau doa itu mau cepat dikabulkan, tidak ada pembatas, maka bersolawat dulu sebelum berdoa. Ya, kullu du'ain mahjubun. Nah, nanti ada perdebatan di sini. Ada yang mengatakan hadis itu, ini hadis, setiap doa itu terhijab, terhalang sebelum bersolawat kepada Nabi. Tapi ada versi yang lain mengatakan ini perkataan Imam Ali. Maka hadis ini statusnya mauquf. Jadi hadis itu ada tingkatan, ada marfu, ada mauquf, ada maqtu. Nah, itu ilmu hadis Pak. Ya, nah hadis ini katanya cuma terstop sampai di Imam Ali. Tapi walaupun ada begitu, ada yang mengatakan doib. Doib itu apa? Nah ini juga panjang lagi nanti. Tapi pakai saja Pak bersolawat, tidak usah berdebat. Sebelum berdoa, solawat dulu. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Baru sebutkan apa hajatnya. Kenapa? Karena dijelaskan kullu du'ain mahjub. Setiap doa itu sebelum bersolawat ada penghalangnya. Maka kepengen meluncur cepat, bersolawat dulu. Pertama memuji Allah dulu, bersolawat dulu, kemudian baru sebutkan permintaannya apa. Perbanyak aksirus sholata, perbanyaklah sholawat. Lalu apa? Kenapa ya? Allah saja bersolawat kepada kita, kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, apa rahasianya? Allah itu bangga dengan Nabi Muhammad itu. Lalu malaikat bersolawat. Apa maknanya? Para malaikat itu memuji keistimewaan Nabi Muhammad. Lalu makna kita sebagai pengikut Nabi Muhammad memberikan solawat itu, kita memohonkan ampunan kepada beliau, sehingga nanti pada waktunya di hari kiamat nanti, di saat tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah dan syafaat Rasulullah, kita dapat syafaat salah satunya. Ya, ada hadis nanti yang mengatakan sab'atun yuzillumuhullahu ta'ala fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Di hari kiamat itu gambarannya Pak, tidak ada tempat bernaung. Ya, nanti digambarkan seperti apa? Ada yang keringannya sampai mata kaki, betul Pak Nuka Pak? Nah, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang tenggelam oleh keringatnya. Kalau kita bayangkan benar juga Pak. Sekarang panas Prabu Muli ini berapa derajat ini? 33, siang tadi itu rata-rata 33, 35 Pak ya. Nah, panasnya na'udzubillah. Apalagi nanti pada hari kiamat itu matahari itu sejengkal dari kepala, wajar mandi keringat. Dan pada hari itu sudah tidak ada lagi urusan
kau kawan aku, kau sekantor dengan aku, kau dulu ku bantu bangun rumah katik lagi. Tinggal pertanggungjawaban masing-masing. Itu tentang sholawat, tentang hadis Nabi yang merugi pertama. Jadi rugi ketika Nabi SAW kita sebutkan namanya, kita tidak mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi mulai sekarang biasakan kalau disebutkan nama Nabi kita Allahumma sholli ala Muhammad, atau kalau mau simpel sallu alaihi. Ya. Yang kedua, orang yang merugi menurut Rasulullah itu apa? Nah, ini mumpung masih bulan Syawal ini. Orang yang memasuki bulan Ramadan sampai Ramadan itu berakhir tapi dia tidak diampuni dosanya. Ini wong rugi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngapa rugi kira-kira? Karena keistimewaan bulan Ramadan itu tidak terdapat pada 11 bulan yang lain. Tidak terdapat. Banyak keistimewaannya, ya. Pada bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka. Wa futihat abwabul jannah, semua pintu surga dibuka semua. Setan-setan dikebat galau kaki tangannya. Tapi setan di hati masing-masing tidak terkebat. Itulah hawa nafsu manusia. Ya. Nah, kata Nabi, kalau Ramadan masuk dialah habis, kita tidak diampuni, rugi niat. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan itu semua amal kita itu ditingkatkan berlipat-lipat. Saya pernah menyampaikan hadis ini tausiah di salah satu masjid. Kata jamaah, Ustadz, ada tak amalan yang dilakukan di luar Ramadan bisa ngalah ke amalan di bulan Ramadan? Ada tak? Ada tak bapak-bapak, ibu-ibu? Tak kate. Yang mendekati ada. Apa? Sedekah. Tapi kalau yang ngalahkan sebanding nggak ada. Ya, kenapa? Karena di bulan Ramadan itu dilakukan berlipat-lipat. Tapi sampai 10 kali lipat. Tapi kalau sedekah itu 70 kali lipat. Min kulli sumbulatin mi'atu habbah. 100 dikali dari 7 dikali ke 100, 700. Sementara di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sedekah mendekati 700. Ya. Sementara pahala di bulan Ramadan semuanya dilipat gandakan. Jadi kalau Bapak Ibu kita semua ini selama Ramadan tadi baca Quran. Baca Quran, ada hadis Nabi yang mengatakan, man qara'a harfun min kitabillahi falahu bihi ajrun. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Kata Nabi, sabda Nabi, barang siapa yang membaca Al-Quran maka baginya 10 kebaikan. Ya, kali kelah. Kalau baca alif lam tidak 1 huruf, 3 huruf. Kalau kita habis sejus semalam, sebulan 30 juz, kali kelah. Tidak usah berhitung, Pak. Pening mikirnya. Cukup kita mengatakan, bacalah Tuhan mempertimbangannya sebagai bekal kita di akhirat nanti. Ya. Ada juga yang mengatakan, Iqra'ul Quran fa innal Qur'ana ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ini hadis juga. Bacalah Quran karena dia akan menjadi syafaat bagi yang membacanya. Oh, baca lagi. Ada tak Ustaz bacaan khusus kalau supaya kita tenang dalam kubur? Ada ulama yang membolehkan mengkhususkan, ada yang tidak. Katanya kalau nak tenang di alam kubur itu baca surah Al-Muluk tiap malam. Kita ni kan tak tahu, Pak. Malam ini tidur tak bangun lagi. Untunglah sudah baca Al-Muluk kata kita pada kubur semalam. Ada yang datangi kita. Jadi pas kakek malaikat datang kakek makhluk itu. Katanya jangan disiksa hambaku ini. Kenapa? Karena dia tadi malam baca surah Al-Muluk. Ya, ada yang mengatakan tak boleh dikhususkan. Nah, inilah perbedaan ulama itu, Pak. Baca saja Quran. Kenapa? Karena di situ ada kata-kata syafi'an li ashabihi. Dia hanya memberikan syafaat. Jadi nanti datang huruf-huruf itu bersaksi kepada Allah, ya, bahwa kita itu, lisan kita itu membaca Al-Quran. Nah, oleh karena itu
Bapak Ibu, di bulan Ramadan itu dikatakan merugilah seorang hamba yang kalau dia sudah masuk bulan Ramadan, kemudian Ramadannya pergi, dia tidak diampuni. Ya, kasihan. Kenapa kasihan? Ramadan yang tahun berikutnya belum tentu. Ya, saya itu kehilangan orang tua 2020. Ya, 2020. Bapak ibu saya itu meninggal setelah bulan 6 ya, tanggal 1 bulan 6 2020 tahun kemarin. Kemudian ibu saya meninggal 1 November tanggal 1 semua 2020, kelang 3 bulan ya. Padahal bapak saya itu sehat sebenarnya. Jadi 2019 itu inilah saya nasihati diri saya sendiri kadang. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat, kadang kita lupa, Pak. Lupa kalau Allah itu akan memberikan kita juga ujian. Jadi 2019 itu saya di satu hari itu dapat 2 pengumuman yang mengembirakan. Pertama, beasiswa ini jam 10.30 dapat pengumuman saya lulus beasiswa Kementerian Agama, program 5.000 doktor, program S3 itu. Jadi di Sumsel itu cuman sekelas, cuman 7 ikut di Mbak. Saya itu iseng-iseng Pak ikut. Tapi saya yakin nanti berhubungan dengan orang yang merugi yang ketiga ini. Tapi saya yakin bukan doa saya yang membuat saya lancar, tapi doa orang tua saya. 2009, karena orang tua saya itu dari dulu maksa saya untuk kuliah, Pak. Enak Bu, dipaksa kuliah. Ya, paksa kuliah. Pokoknya kau tuh kuliah, Pak. Iya, Pak. Cuman aku nak nolongi. Tidak usah mikir ke rezekinya di Tuhan kalau. Itu orang tua itu yakinnya luar biasa, Pak. Hanya saya kuliah, naftar, karena saya yakin tidak terbiaya kuliah S3 itu, Pak. Per semesternya belum biaya ABC-nya, hanya ikut daftar beasiswa. Ya, diusulkan beasiswa, ikut tes nasional, alhamdulillah lulus. Nama aku tuh nomor 6, Pak, hampir tidak lulus pula. Hampir tembes. Ya. Dari 7 orang nomor 6. Saya yakin ini mungkin gara-gara doa orang tua saya. Lalu yang kedua, Pak, ya, di hari yang sama itu kelang tengah jam kami tuh, saya nerima SMS saya lulus itu, dikasih tahu teman, ini nak email lah masuk, kau yang lulus. Alhamdulillah. Jam 11 itu ada undian umroh, Pak, dari pesantren Raudatul Ulum untuk guru yang sudah ngabdi di atas 10 tahun kalau nggak salah. Diundi umroh. Jadi orang bersaing dengan guru-guru itu, dari 10 orang diambil 1. Ya. Dari 10 orang diambil 1. Saya tadi, nah, ngapa nama aku masuk di di nominasi bahasanya itu. Masuklah, ucuk. Ya Allah, guru-guru saya semua kan. Kita masih muda. Saya baris, ingat waktu itu di sebelah kiri. Kalau posisi bapak-bapak ini sebelah kiri, di depannya ini posisi sebelah kiri. Saya nomor 2. Jadi sebelah kanan posisi ini orang 8. Waktu itu tiba-tiba dibagikan nomor ucapan di kertas itu cuman ada 1 tulisan, selamat Anda umroh. 9-nya itu dikatakan Anda belum beruntung. Waktu itu sudah ngambil semua, Pak. Ya. Kata mudir, kiainya, Ustaz Tolat ngomong, ulang, ada yang protes. Ibu-ibunya dulu. Nah, kan? Laju, mutar lagi, diambil lagi, dikumpulkan. Sudah, kan? Pas terakhir tinggal 2 kupon. Kata teman, Ustaz, ambillah dulu. Kau dulu, baik. Kau dulu, baik. Antum dulu, baik. Ya sudah, sama-sama ngambil. Sudah, kata kiainya, ayo buka. Saya buka. Selamat Anda umroh. Kata Ustaz Sadeng, siapa yang dapat? Rifai. No, kau nih, aku lembak. Kau 2 hari dapat 2 pengumuman. Dan ini lagi-lagi doa orang tua. Maka kata Nabi, ya apa? Rogi ma'an furojilin adroka
abawahul kibar walam yudkhilahul jannah. Orang yang merugi yang ketiga, kata Nabi, kalau kita punya uang tua lah lanjut usia tapi uang tua itu tidak pacak masuk ke kita ke surga. Ngapa? Karena doa orang tua itu, Pak, mustajab. Salah doaun mustajab, doaun mazlum, doa orang yang terzolimi, kemudian doa musafir, ini hadis ini. Yang ketiga, doa orang tua yang mendoakan anaknya. Maka Pak, kita ini lah tua galau, itulah. Ada tak yang masih ngerasa umur aku baru 20? Enggak ya. Ibu-ibu ada yang masih umur 20? Enggak ya, namanya ibu-ibu ini rata-rata lah umur 25 ke pucuk. Maka Bu, Pak, hati-hati ngomong dengan anak cucu. Kalau kita masih punya wong tua, kita ini, saya itu Pak menyesal, Pak. Menyesalnya apa? Jadi pertama umroh tadi, saya memang tahun 2011 itu diumrohkan dari Pemkot Prabu Muli, Pak, gratis juga ya. Jadi aku mendapat 2 kali umroh gratis. Jadi 2011 saya umroh gratis, itu juga dapat undian, pesaing dengan Pak Muhaimin waktu itu, Pak Qasim, Pak Haji Maimun Saron ya. Nah, dengan Kak almarhum Joni, Kak almarhum Joni Kesra sosial ya. Ya, waktu itu kata Kak Joni, aku ngalah baik dek, aku ada jatah haji dari Pak Rido, tapi waktu itu dia tidak sempat karena dia kecelakaan ya. Jadi hanya aku berangkat 2011 dan berdoa di depan Ka'bah itu, ya Allah, kataku, aku nih kepengen ngajak wong tua ke sini ya, belum mikir ke bini, wong tua dulu. Dikabulkannya berapa tahun? 9 tahun sudah itu ya, alhamdulillah. Jadi doa orang tua itu, Pak, kalau kita balas dengan kebaikan, doanya makbul. Makanya doanya mustajab kalau kita berbakti dengan orang. Dan saya ngerasa tidak berbakti, belum maksimal. Kenapa? Karena orang tua saya di Oki, saya di Prabu Muli. Saya kepengen sekali waktu itu membayangkan orang tua saya itu masih mendampingi saya wisuda, tapi tidak sempat lagi ya. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, orang yang merugi itu kalau kita punya uang tua tapi uang tua kita itu tidak menjadikan, pahami kata-kata ini, tidak menjadikan kita masuk surga ya. Kita punya uang tua di usia ini, tapi uang tua kita tidak bisa mengajak kita masuk surga. Kenapa? Karena mungkin kita kesal, kita tidak berbakti. Uang tua ini kan tingkahnya macam-macam, Pak. Kalau uang lah di pucuk 55 sampai 60 segala macam, itu tingkahnya lah macam-macam. Maka dalam ayat itu, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah, ayat yang tadi dibaca tadi ya, wa bil walidaini ihsana, nanti di situ orang tua itu akan balik cak budak kecil ya. Ngerti tak? Ada di masjid ini yang lah balik cak budak kecil? Belum ya? Nah, kalau ada yang lah balik cak budak kecil, maka anaknya, istrinya harus sabar. Kenapa? Karena itu ladang pahala. Ada Bu ibu-ibu lah ketahu? Belum Pak Iya. Karena banyak Pak yang dilakukan orang tua itu, kadang mohon maaf ya, nanti kalau dia biasa nyapu, waktu mudanya rajin nyapu, pas tuanya nyapu itulah tak berhenti mikir ke sapu. Betul Pak? Ada Pak Kalau dia waktu muda dia dulu rajin rajin nutup jendela, mulai jam 2 malam bangun, jendela lah ditutupin belum, pintu dicek. Iya. Ada yang rajin nyuci piring, tak berhenti nak nyuci itulah. Kapan bangun tidur, piring kan sudah disuci belum? Lah sudah mak, kata gitu. Jengok, kalau belum bersih, mulai diperiksanya lagi. Nah, kata gitu. Kenapa? Karena memang kodratnya kayak gitu, ya. Dan itu ladang pahala bagi anak cucunya. Jangan dimarahi. Dasar nenek ini lah tua, ya. Jadi waktu saya umroh Pak, ada bapak dengan anak ya, kata anaknya,
Pak, cepat dikit berjalan. Wong sekayu. Jawaban bapaknya kan Peter ngomong, "Nah, kau kaget, cak bapak nih lah." Benar kira-kira? Kau tuh kaget, cak bapak nih lah. Dia anaknya, anaknya sia-sia saya kan. Saya bilang, berhentilah kan. Iya kak, lambatnya bapak nih. Jawaban bapaknya, kau tuh kaget, cak aku nih lah. Terus dia nyengok HP, bawa HP kan, minta foto ke. Kata bapaknya nyengok HP kan, nah lah sudah dipoto belum? Kata anaknya kok, Pak jengok Pak lah sudah. Tak ketengok apa bapak tu? Iya nak, mata bapak ni lah agak dak lemak ni ini, nyengok lah kabur-kabur. Cuman kau tu kaget, cak aku ni lah nak. Ya, terus jadi bapak itu setiap anaknya ngoceh dia dijawabnya, kau tu kaget, cak aku ni lah. Ya, kalau mata rabun dalam Yasin itu kan wa nuqisu fil khalqi afala hakilun. Ya, kalau kita ni bertambah usia, maka nikmat penciptaan itu dikurangi. Ya, dak kate yang tua tambah gagah, ada tak? Kate. Ya. Jadi kayak gitu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengukur takaran usia kita ini. Makanya usia anak-anak itu umat Nabi Muhammad ini rata-rata 63 tahun 70. Kalau lah 90 tahun itulah sedih nih. Ya. Lah sedih. Apalagi bapak-bapak. Ya. Kalau doa mohon maaf almarhum ayah saya itu apa? Sederhana sekali. Ya. Sebenarnya orang tua saya laki-laki itu tidak sakit pak. Dia tuh habis operasi prostat, sehat, gagah kemana-mana, tiba-tiba satu malam sakit perut. Saya yang nunggunya di rumah sakit Siti Khadijah waktu COVID inilah pak. Sakit perut, masuk jam 1 malam, subuh pas operasi juga dengan saya, pulang operasi dengan saya nunggunya dengan bapak itu. Karena boleh satu pasien yang nunggu, satu penunggu kan. Nah malam-malam jam 1 masuk dapat kamar, sakit perut pak, keluhannya cuma sakit perut. Diperiksa dokter nunggu diagnosa. Lalu jam 4 subuh, karena sebelumnya operasi 1 bulan sebelumnya itu saya itu ke masjid, karena di Siti Khadijah itu kan enak, masjidnya dekat. Nah jam 4 itu kata bapak, oi ke masjid lah. Iya pak, masih jam 4 belum azan, aku nunggu bapak dulu. Nah azan, saya panggil bapak, pak aku ke masjid. Oke ke masjid. Ya sudah ke masjid, ngobrol santai, terus ingat doa bapak itu cuma satu, aku Nina kalau pacak permintaan dengan Tuhan itu cuma satu, aku nak nulu dibanding ibu kau. Bayangkan, ibu-ibu ada tak lakinya yang berdoa sama itu? Hah? Mulai pikiran ibu ini macam-macam ini mas. Pak, tapi galak dia dulu. Mulai kapan kita mati, cecak nangis matanya kemana-mana. Ya. Saya ke Palembang tuh kena travel bu. Nauzubillah, omongan ibu-ibu. Baru seminggu ninggal kakak aku tuh bini. Mulai berjalan nyetil sisiran masuk ke baju, cek ke kanjian pulau. Ya, itu omongan ibu-ibu yang terpengaruh nonton Indosiar. Ya. Nah bapak ibu sekalian, doa bapak itu kayak gitu pak, dan dikabulkan oleh Allah. Kenapa kira-kira? Karena kalau lanang ini pak bu, kalau dak katik bini tadi itu pecah wong linglung. Ya, kalau dia hobi berjalan tulah kemana kan. Tapi kalau ibu-ibu indah, dia punya kegiatan ngasuh cucu. Lanang tidak tahan pak, ngasuh cucung lama-lama tuh. Modalnya duit tulah. Kalau kakeknya ada duit, ya. Kapan cucungnya nangis, bukan digendongnya. Nah, kau beli ciki di situ ya. Nangis lagi, beli es krim di situ ya. Dia udah galak pening. Tapi kalau ibu-ibu mulai digendongnya, diajaknya kemana-mana. Nah makanya tantangan kita, kalau kita punya uang tua yang lanjut usia, itu adalah kesabaran kita sebagai anak
untuk menghadapinya. Karena banyak hal yang berkurang, Pak. Ya, ketika kita lah masuk usia 60 ke atas tuh banyak pendengaran berkurang. Ya, gigi berkurang. Apalagi mata berkurang. Apalagi dapat cucung calak pula. Ya, tahu dapat cucung calak? Kata kakeknya, coba, Cung, jengok ke dompet kakek itu. Ambillah duit itu yang 20, ada berapa tu? Sini, Cung. Ini berapa? Cung. Ini 5.000. Kek. Padahal 50.000. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hadis Nabi tadi mengatakan 3 orang itu yang merugi. Ini dalam satu hadis. Ada tak hadis lain? Ada banyak tentang orang yang merugi, tapi kita bahas cuma satu hadis. Kenapa? Karena versi lain Nabi itu, Pak, menyampaikan hadis itu melihat kondisi siapa yang dihadapi. Makanya dalam kajian ilmu hadis itu ada yang tekstual, ada yang kontekstual. Ya, jadi enak kita beragama itu. Ya, misalnya ada satu Nabi mengatakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Ada hadis lain mengatakan as-salatu ala waqtiha. Ada hadis lain mengatakan apa? Birrul walidain. Melihat siapa yang dihadapinya. Nah, makanya di dalam hadis ada yang mengatakan mana yang lebih afdal, merawat orang tua yang sudah tua atau berjihad. Maka kata Nabi di dalam sebuah riwayat, ada seorang pemuda ketika Nabi berperang datang kepada Nabi katanya, ya Nabi, aku kepengen berjihad. Pertanyaan Nabi apa? Kau masih ada orang tua tak? Masih ada. Itu jihad katanya. Lalu dia tidak ikut berjihad, tidak ikut berperang karena disuruh menjaga orang tuanya yang sudah sepuh. Bapak Ibu sekalian, jadi itulah 3 hal yang dikatakan oleh Nabi, kita rugi atau kita merugi kalau 3 hal itu tidak kita lakukan. Pertama, orang yang merugi apabila dikatakan Nabi SAW, kita tidak menjawabnya dengan SAW. Yang kedua, apabila kita masuk bulan Ramadan tetapi Ramadan itu tidak menjadikan kita mendapat ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya kompensasi ibadah di situ, banyaknya lipatkan ganda. Di saat amal-amal dilipat gandakan pada Ramadan tapi kita tidak mendapat ampunan, kita sangat rugi. Dan yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang merugi adalah orang yang punya wong tua tapi dia tidak masuk surga karena orang tuanya itu. Demikianlah satu hadis Nabi yang kita bahas pada malam hari ini. Mohon maaf pada kesalahan karena kita sama-sama belajar saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Kalau ada benar itu dari Allah, kalau ada salah itu dari kami sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.